Toyota Cayenne adalah sebuah mobil slow MPV yang masuk dalam skema LCGC. Dirancang oleh Daihatsu dan diproduksi bersama oleh Astra Daihatsu Motor dan Toyota Astra Motor Indonesia sejak tahun 2016. Mobil ini didasarkan dari mobil konsep UF3 dari Daihatsu yang dipresentasikan pada Indonesia International Motor Show 2014 di Jakarta. Dan ternyata Toyota Cayenne juga berbagi platform dengan Agya dan Ayla. Dengan kata lain, ada sedikit atau bahkan ada banyak suku cadang antara mereka yang sama dan bisa saling dipakai. Hal seperti ini sangat menguntungkan karena suku cadang bisa tersebar luas, keberadaan berlimpah dan dengan harga murah, bahkan KW-nya pun akan sangat banyak. Mobil ini bisa jadi sengaja didesain untuk orang Indonesia. Daya muat yang banyak, harga yang terjangkau dan irit. Dan memang demikian, Toyota Cayenne punya cita rasa lokal yang kuat. Nama Cayenne diambil dari bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa dominan di Nusantara di era kerajaan Hindu seperti Kuta dan Tarumanegara. Dijelaskan, Cayenne berarti sempurna. Ya, kesempurnaan tersebut didapatkan dari konsep yang sengaja disesuaikan dengan selera orang Indonesia, termasuk fitur keselamatan terlengkap di kelasnya, harga yang terjangkau, kenyamanan dalam berkendara, dan yang pasti bisa muat banyak orang. Sedangkan di sektor mesin, Toyota menyematkan mesin yang lebih bertenaga daripada mesin yang selama ini kita lihat di Toyota Agya. Padahal keduanya sama-sama LCGC keluaran Toyota. Ya mungkin cuma beda segmen. Toyota Cayenne ini menggunakan mesin Toyota Etios Falco dengan kode 3NRFE 1,2L dengan 16 katup pada 4 silinder berteknologi dual VVT-i dengan transmisi yaitu otomatis 4 percepatan dan manual 5 percepatan. Toyota mengklaim kalau mesin dual VVT-i mampu menghemat bahan bakar hingga 10% dibandingkan mesin dengan VVT-i. Mesin yang berkapasitas 1200 cc yang ditanamkan pada Toyota Cayenne mampu menghasilkan tenaga maksimal 80 horsepower dan torsi maksimal mencapai 104 Nm. Di atas kertas, konsumsi Cayenne dapat untuk menempuh 20-21 km per liter. Ini adalah data rata-rata dengan penggunaan normal dan jalur kombinasi dalam kota dan luar kota. Jika Anda punya Toyota Cayenne tapi BBM-nya boros, maka kemungkinan ada masalah pada oli yang tidak sesuai spesifikasi atau saringan udara yang kotor. Satu lagi penyebab dominannya adalah adanya timbunan kotoran pada mesin akibat penggunaan BBM yang salah. Toyota Cayenne adalah mobil LCGC yang sewajarnya minum pertama. Oke, untuk urusan suku cadang memang bukan kebutuhan setiap orang. Dan biasanya tiap orang membutuhkan suku cadang yang berbeda. Sehingga di sini kami tampilkan beberapa suku cadang yang cenderung konsumtif dalam artian secara berkala perlu ada pergantian. Kita mulai dari busi. Direkomendasikan Toyota Cayenne menggunakan busi iridium, jadi jangan asal ganti dengan busi biasa. Adapun alasan Toyota Cayenne menggunakan busi iridium selain api yang lebih besar juga didesain agar umur lebih panjang. Sehingga pemilik Toyota Cayenne tidak perlu mengeluarkan biaya lebih jika terjadi masalah akibat penggunaan busi standar. Untuk busi iridium berlabel Toyota, kami menemukan di beberapa toko online menjual seharga 45.000 hingga 55.000 per buah. Ada yang free ongkir, ada juga dengan penawaran lain, tergantung berapa banyak penjual ingin mengambil untung. Bahkan di pasaran offline biasanya harga berbeda, terlebih dengan merek yang juga berbeda. Perlu diketahui juga, Toyota Cayenne 4 silinder, jadi sekali ganti minimal butuh 4. Satu lagi suku cadang yang tidak terasa rawan rusak, terutama bagi Anda di perkotaan dengan melalui jalanan sempit serta padat, adalah spion. Spion Toyota Cayenne untuk sepasang kanan dan kiri kami menemukan di beberapa toko online harganya sekitar 700 sampai 1.200.000. Sekali lagi, tergantung Anda membelinya di toko yang mana dan seberapa banyak penjualnya mengambil untung. Crash test atau uji tabrak pada dasarnya adalah untuk mengetahui seberapa aman mobil tersebut untuk digunakan, terutama keamanan untuk pengemudi dan penumpang. Berbagai produsen mobil berusaha sebaik mungkin untuk membuat pengemudi dan penumpang mobil tetap aman dalam kondisi tertentu. Hasil uji tabrak biasanya diapresiasikan dengan jumlah bintang. Semakin banyak jumlah bintangnya, maka semakin aman mobil tersebut. Salah satu lembaga yang mengadakan uji tabrak adalah Asian NCAP. Asian NCAP adalah program penilaian keselamatan mobil yang dibuat bersama oleh Institut Penelitian Keselamatan Jalan Malaysia bersama Global NCAP. Pada 2016, Asian NCAP mengumumkan uji hasil tabrak Toyota Cayenne, yaitu dengan skor bintang 4 untuk perlindungan penumpang dewasa. Ini adalah perolehan skor yang sama dengan Daihatsu Sigra dan Honda Brio.
Karena Toyota Calya masuk dalam segmen LCGC sehingga harga yang dijanjikan pun harus murah. Untuk barunya, tahun keluaran 2020 ini dijual mulai dari 144 hingga 165 juta. Tergantung mau pilih trim yang mana, dan spesifikasinya seperti tampak di layar. Sementara untuk harga bekasnya sangat beragam karena untuk harga mobil bekas biasanya dipengaruhi oleh tahun serta kondisi. Belum tentu yang tahun lebih awal harganya lebih murah. Demikian juga sebaliknya. Yang kami tayangkan ini adalah data dari berbagai iklan online portal otomotif. Nggak fair rasanya kalau kita hanya bahas spesifikasi dan betapa sempurnanya sebuah mobil. Karena setiap produk pasti memiliki sisi kelemahan juga, entah itu sebagai mayor atau minor tergantung kebutuhan Anda masing-masing. Mobil yang sempurna adalah di saat Anda mendapatkan hal yang diinginkan dan mampu menyesuaikan dengan kelemahan yang ada. Tentang Toyota Calya, beberapa pemilik mengatakan kalau bahan bakarnya mahal. Ya jelas, mobil ini adalah LCGC dengan minumnya pertama. Tempat duduk yang kurang nyaman juga menjadi perhatian, bahkan di baris kedua pun dirasa kurang nyaman. Ditambah lagi dengan bobot kendaraan yang minim sehingga feel berkemudi enteng dan tenaganya kecil. Tapi menurut kami justru itulah salah satu faktor yang membuat Toyota Calya jadi irit. Mengingat segmen mobil ini adalah yang cari irit-iritan. Karena berada dalam segmen LCGC sehingga Toyota Calya mendapatkan keringanan pajak. Bahkan untuk tahun keluaran 2020 pajaknya di bawah 2 juta. Tepatnya 1,8 juta rupiah. Berikut informasi rinciannya. Berikut adalah informasi tentang Toyota Calya versi Better Life Indonesia. Seluruh referensi dan informasi ini bisa Anda akses di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Better Life Indonesia.